Yesus luar biasa. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul kembali ya adik-adik dalam ibadah online GKPS Kebayoran di hari Minggu, di minggu terakhir di tanggal 30 Agustus di tahun 2020. Apa kabar semuanya adik-adik? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Baik adik-adik, semuanya sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Dan kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau bersatu dalam doa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau masih memberikan nafas kehidupan, kesehatan, semangat yang baru buat kami. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami boleh beribadah bersama kembali Tuhan, walaupun melalui online, tapi kami akan percaya kasih Tuhan terus menyertai, memberkati kami Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang pimpin Tuhan ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah setiap pujian kami Tuhan, biarlah itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari Tuhan, ada adik-adik kami yang tidak bisa mengikuti ibadah online ini Tuhan. Engkau yang mengetahui hati mereka, kalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan Tuhan. Kalau mereka dalam keadaan malas, Tuhan ketuk hati mereka Tuhan, agar mereka tetap setia Tuhan kepadamu ya Bapa. Biar mereka juga boleh mengikuti ibadah online di minggu berikutnya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan, biar nama Tuhan terus ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, amin. Baik adik-adik, sebelumnya kakak mau tahu dulu nih, masih yang ada ingat gak? Tepuk tangan Tuhan Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Ya adik-adik, kita masih dalam keadaan sehat dan sukacita. Kita akan mengangkat pujian yang berikut ini adik-adik. Ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersyukur sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, ye. Baik, semuanya masih dalam keadaan sukacita ya adik-adik. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Baik, kakak berharap adik-adik masih tetap setia ya untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik adik-adik, walaupun kita sudah kurang lebih 6 bulan ya, kita tidak bertatap muka untuk ibadahnya, tapi kakak percaya kasih Tuhan selalu menyertai kita, memberkati kita di setiap langkah hidup kita adik-adik ya. Kita berdoa bersama-sama supaya pandemi ini terus berlalu ya adik-adik ya. Kakak berharap
di tahun depan kita bisa beribadah bersama kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik adik-adik, apapun keadaan kita saat ini, kita harus tetap mengucap syukur. Baik, kita akan mengangkat pujian kembali ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga untuk orang tua yang senantiasa mendampingi adik-adik selama beribadah online di rumah. Adik-adik, bagaimana? Sudah menonton video singkat tadi tentang seekor semut belum? Walaupun dia sangat kecil, tapi kiranya dari semut tadi mengajarkan kita tentang gotong royong ataupun bekerja sama. Adik-adik, kalau kita boleh tahu, kira-kira kita tahun keberapa ya adik-adik yang mengajarkan kita tentang gotong royong atau bekerja sama? Coba tanya sama papa adik-adik. Kira-kira kita keberapa ya adik-adik? Kalau dari kakak, kita yang mengajarkan kita tentang gotong royong atau bekerja sama ialah minta Tuhan yang ke-9. Jangan mengucapkan kasih dosa tentang sesamamu. Kira-kira penjelasannya seperti ini adik-adik. Kalau kita ingin bekerja sama dengan orang lain ataupun bergotong royong dengan orang lain, terlebih dahulu kita harus mempunyai relasi yang sangat baik dengan orang lain. Dengan begitu, orang lain tidak akan sungkan untuk boleh menolong kita
ataupun membantu kita untuk menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, kita mulai dahulu dari membangun hubungan yang baik dengan sesama kita, dengan tetangga, dengan adik, ataupun dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita, adik-adik. Jadi, yuk mulai sama-sama membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Akhirnya kita boleh bekerja sama ataupun bergotong royong. Adik tahu ini apa sih adik-adik? Ini ialah sapu lidi. Dengan sapu lidi kita bisa membersihkan halaman, kita bisa menyapu kasur. Tapi kira-kira kalau sapu lidinya hanya satu batang, bisa nggak adik-adik? Bersih halaman kita, bersih kasur kita. Mungkin akan lama ya adik-adik. Tetapi kalau sapu ini kita jadikan satu, kita ikat dengan karet, dia bisa menyelesaikan banyak pekerjaan adik-adik. Bisa membersihkan halaman, bisa membersihkan kasurnya adik-adik. Jadi kalau kita melakukan sesuatu secara bersama-sama ataupun bergotong royong, kita bisa mengerjakan sesuatu yang besar. Jadi yuk mari sama-sama kita mulai bekerja sama ataupun bergotong royong dalam menyelesaikan segala sesuatu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku dalam melakukan titah-Mu. Amin. Seperti sungai. Seperti pujian tadi, mari kita nyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan kesuman kita adik-adik kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berikan yang terbaik menurut kerelaan hati adik masing-masing. Kita angkat kesuman kita sama-sama. Kita katakan, apa yang kupegang ini ialah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian, kasihnya seperti sumber. Seperti sungai di hatiku.
Halo adik-adik sekolah minggu GKPS Kebayoran. Apa kabar semua? Semoga kita semua sehat-sehat ya, dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kuasa. Terima kasih buat hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami, anak-anak sekolah minggu GKPS Kebayoran, untuk beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu yang akan menjadi pelita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama buka Alkitab kita ya. Kita buka Galatia 6 ayat 2. Sudah dapat ya semua? Mari kita sama-sama baca. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oh iya, Papa Jopa ada video nih. Kita tonton dulu yuk. Hi. Huh? Dr. Zoidberg! Hooray for Dr. Zoidberg! Huh? There you go.
Gimana videonya? Bagus kan? Nih, Bapak Jova ada pertanyaan buat anak-anak sekolah minggu. Siapa yang pernah menolong papa mamanya? Siapa yang pernah menolong kakaknya? Siapa yang pernah menolong adiknya? Siapa yang pernah menolong temannya? Nih pertanyaan terakhir. Siapa yang pernah menolak ketika dimintain tolong sama orang lain? Sama papa mamanya, sama kakak adiknya, atau sama temannya? Hari ini kita diingatkan firman Tuhan bahwa bertolong-tolonglah atau saling menolong, ternyata itu anjuran Tuhan. Kita sebagai manusia ciptaan Tuhan tidak dapat hidup sendirian. Kita membutuhkan orang lain seperti keluarga, teman, tetangga. Begitu juga orang lain membutuhkan kita. Hal ini juga menegaskan bahwa kehadiran kita sebagai manusia, orang percaya dalam hidup berdampingan dengan sesama, di setiap kegiatan gereja dan masyarakat, kita bukanlah orang penting dan berarti yang merasa bahwa tanpa kita semuanya nggak akan berjalan dengan baik. Hal yang hendak diajarkan di sini adalah keikutsertaan kita dalam setiap kegiatan gereja dan masyarakat untuk saling membantu dan menolong sesama. Itu semua dalam rangka memenuhi hukum Kristus, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita diajak untuk memenuhi hukum Kristus, yakni saling menolong, meringankan beban sesama manusia. Marilah kita saling menolong siapapun dia yang Tuhan sudah hadirkan di sekitar kita, tanpa memandang suku, agama, status sosial, dan jabatan. Dengan demikian, kita mewujudkan kasih Kristus. Dengan bertolong-tolongan, maka sebenarnya kita sudah berusaha belajar untuk memperlihatkan bahwa kita memiliki kerendahan hati, kepedulian terhadap orang lain, dan memberi untuk orang lain. Di samping itu juga kita berusaha menempatkan diri sebagai alat di tangan Tuhan untuk menolong orang lain. Dan bentuk kepedulian ini adalah cerminan sikap hidup anak-anak Tuhan, baik dalam relasi dengan Tuhan dan juga dengan sesama orang percaya. Prinsip yang sebaiknya kita anut adalah memberi, bukan menerima. Jika prinsip ini telah terbiasa dalam diri kita, maka posisi kita sebagai pilihan dari utusan Allah telah berada dalam posisi yang tepat. Walaupun pada akhirnya kepada kita masing-masing diberi tugas khusus, itu adalah bagian dari pembagian tugas dari tugas-tugas bersama. Pembagian tugas bukan keunggulan, melainkan bagian dari partisipasi. Dengan bertolong-tolongan, kita bisa merasakan penderitaan orang lain. Kita terhindar dari sikap egoisme dan penonjolan diri. Semoga kita semua selalu membiasakan diri untuk
untuk saling menolong ya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk saling menolong. Biarlah karakter saling menolong bisa menjadi kebiasaan dalam hidup kami sehari-hari. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dimampukan untuk menjalankan perintah. Mari teman-teman kita berdoa. O Yesus Asomani, O Yesus Asomani hanami haganup pasado hurnami aseto orang ganup seng boy dalam konami salah karena tosa dop hama sama nami torang agi huja. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan memberkati. Sekolah Minggu, murid